Mau kemana kau, Dek? Mau ke Jakarta, Kak. Mau kawan? Iya, Kak. Selama nih, Dek? Sekitar 26 menit, Kak. Oh, bisa ya kakak minta waktu kan kasih menit di sini. Kan kakak kan tidak tugas nih. Tadi kakak udah janji sama kawan tapi nggak dapat dia. Jadi kakak minta tolong kasih waktu pikiran kasih 15 menit. Kan kami kan ada tugas misiologi nih tentang PKI ini. Jadi Boleh, Kak. Lagian pun masih tahu juga. sebelumnya Dek perkenalkan kan nama kakak. Iya, Kak. Nama kamu? Nama aku Eka Yuli Kristina Tumangga, Kak. Bisa kan? Bisa. Oke, baik. Sebelum kakak memaparkan tugas kakak tentang penginjilan tadi, kita berdoa dulu ya. Buat berpikir. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di siang hari ini. Kami boleh bertemu di tempat ini Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Di sini kan Dek, kan tadi kan kakak udah bilang ada tugas penginjilan nih. Nah, di sini kakak mengangkat satu ayat Alkitab di Efesus 3, di Efesus 2 ayat 8 yang dimana mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, jelas ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita sendiri, tetapi memang itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebelum kakak memberikan pemahaman yang lebih lanjut ya, di sini kakak mempunyai sebuah buku. Nah, buku ini yaitu namanya buku tanpa kata. Artinya tidak ada satu kata pun yang tertulis dalam buku ini, namun memiliki makna yang sangat unik dan sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari. Apakah kamu sudah pernah melihat buku ini atau sudah pernah mempelajarinya? Belum pernah. Oke. Apakah kamu mau tahu apa isi cerita dari buku ini? Mau, Kak. Oke, baik, kita mulai dari halaman pertama yang dimana warna kuning. Kuning ini melambangkan surga atau tempat tinggal Allah. Kuning ini kan menggambarkan sebuah tempat yang sangat indah dan menyenangkan, yaitu surga, yaitu tempat Allah tinggal. Nah, menurut kamu Allah itu siapa? Kalau menurutku Allah itu Tuhan. Iya benar, Allah itu Tuhan. Namun Allah adalah sang pencipta langit dan bumi seperti mana ditulis di Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Nah, Allah mempunyai sifat yang kudus. Kudus artinya sempurna dan tidak memiliki kekurangan dan tidak berdosa. Apakah kamu percaya Allah itu mengasihi kamu dan saya? Percaya. Ya, percaya karena ada tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Tentu ayat ini tidak asing lagi kan untuk kamu. Nah, dan yang kedua yaitu kita bisa melihat pada bagian buku ini, halaman kedua, yaitu berwarna hitam. Hitam artinya hati manusia yang penuh dosa. Warna hitam menggambarkan hati manusia yang gelap akibat dosa. Menurut kamu dosa itu apa? Menurutku dosa itu perbuatan yang tidak gimana ya, Kak? Kalau dosa itu Apa ya gue? Apa gue? Ya. kalau menurutku, Kak, arti dosa itu perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Iya benar. Dosa itu adalah tidak percaya kepada Tuhan. Dari dosa bisa membuat manusia jauh dari Allah dan jauh juga dari surga. Pasti dalam satu hari mungkin bisa dikatakan kita tidak berbuat dosa kan? Tentunya pasti ada satu kali seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan dalam kitabnya yaitu Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Nah, setiap orang yang telah berdosa harus mati selamanya, tetapi Allah sangat mengasihi semua manusia yang diciptakannya, termasuk kamu dan saya. Ia tidak membiarkan kita, bahkan Allah menyediakan satu jalan keluar dari dosa itu,
yaitu kita bisa belajar dari buku tanpa kata ini, yaitu di halaman yang ketiga, yaitu berwarna merah. Dari buku tanpa kata berwarna merah ini artinya yaitu darah Yesus yang menyucikan manusia, artinya adanya kematian Yesus. Warna merah menggambarkan darah Tuhan Yesus yang menyucikan dosa kamu dan saya. Menurut kamu, Yesus itu siapa? Iya, Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, disebut anak Allah yang hidup, dia sempurna dan tidak berdosa. Ia datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela mengambil semua dosa manusia, memikul hukuman kamu dan saya, sehingga ia mati di kayu salib. Tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Lalu Yesus kembali ke surga dan sekarang ada di surga bersama Allah Bapa. Dan nanti ia nanti datang kembali untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana ada di kitab Yohanes 3 ayat 16b, yang dimana berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini tentunya Allah memberikan kita satu pengertian, yaitu dari buku tanpa kata ini, yaitu pada halaman yang keempat, yaitu warna putih. Warna putih ini melambangkan tentang kehidupan baru. Nah, dari kematian atau dari dosa tadi adanya hidup baru karena telah selamat dan dibenarkan oleh Kristus. Warna putih menggambarkan hati yang telah disucikan. Hanya orang yang mempunyai hati yang suci dan bersih saja yang bisa masuk ke surga. Apakah kamu mau menjadi suci dan bersih? Mau Kak? Nah, jika kamu mau, mungkin ya kita bisa belajar 3 hal yang dapat kita lakukan saat berdoa, yaitu mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang mengasihi kamu. Artinya kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Dan yang kedua yaitu mengakui dosa satu persatu secara jujur dengan rendah hati kepada Allah, dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Seperti kan misal kita kan berdoa nih, pastinya kita meminta pengampunan kepada Tuhan kan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Sebagaimana ditulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercaya dalam namanya. Nah, selanjutnya kita bisa belajar dari buku tanpa kata ini, yaitu di halaman yang terakhir, yaitu berwarna hijau. Hijau artinya pertumbuhan rohani atau bertumbuh dan berbuah. Warna hijau menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah, sama seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah. Nah, Allah ingin kita mengenal Dia lebih dari Allah ingin mengenal Dia lebih baik lagi dan bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Nah, dalam hal ini ada 5 cara yang bisa kita lakukan, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Mungkin kamu seringlah kita katakan kan, dalam satu hari mungkin kamu pernah membaca Alkitab kan, tentu. Nah, yaitu cara yang pertama. Dan yang kedua yaitu berdoa. Berdoa ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya tidak ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan selain doa. Dan yang ketiga yaitu hidup kudus dan mengakui dosa, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus setiap hari. Artinya adanya pengakuan dosa setiap kali, bukan berarti kita candu ya melakukan dosa. Artinya kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu rajin pergi ke gereja beribadah. Di sini banyak orang yang pergi ke gereja itu sebagai formalitas saja. Artinya kita di sini disuruh yaitu rajin pergi ke gereja dan beribadah, itu artinya benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kelima yaitu bersaksi
atau kamu bisa memberitakan kabar baik ini yang telah kamu dengar kepada teman-teman kamu di kos atau teman kamu di kampus, supaya mereka juga dapat mengetahui kabar baik mengenai cerita dalam buku tanpa kata ini. Nah, dari kabar baik yang telah kita dengar atau kamu dengar nih, apakah kamu sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat yang selalu mengasihi kamu? Sudah. Oke, baik. Artinya kamu percaya kan bahwa Tuhan Yesus itu selalu bekerja atas kamu kan? Percaya. Di sini kan hanya itu saja yang bisa saya ceritakan dari kisah buku tanpa kata ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengaturkan puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan sebagian isi firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, di mana kami diajarkan untuk hidup lebih baik lagi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap aspek kehidupan kami pada hari ini. Dalam kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.